Anda kembali bersama kami di Forum Christian, Mas Jainal, Mas Anton, dan Mas Indro. Malam ini kami memilih untuk mencari siapa yang salah, tapi juga tentu kita harus tahu apa yang salah. Tadi kita sampai di titik bahwa ini baru mau dipanggil klub-klubnya, Mas Jainal, Mas Anton, Mas Indro, baru mau dipanggil klub-klubnya untuk sosialisasi FIFA, aturan FIFA. Ini langkah yang reaktif menurut Mas Anton yang selama bertahun-tahun, berpuluh tahun ada di lapangan hijau, atau ada langkah yang seharusnya lebih advance lagi, lebih firm lagi untuk bisa jangan sampai orang dibagiin tuh aturannya tolong dibaca, tapi mungkin bisa jadi nggak dibaca seperti puluhan tahun yang lalu, Mas, selama berjalan ini. Ya, kalau yang dipanggil klub itu sebagai panpel, itu memang masuk akal karena kan pertandingan home yang bertanggung jawab adalah home team dan dia punya panpel, sebetulnya tidak embed dalam klub, dia embednya di LIB sebetulnya. Cuma oke lah kalau misalnya dipanggil klub, ini loh aturan-aturannya gitu ya kan. Tapi itu kan itu sudah itu aturan yang sudah sangat lama sebetulnya ya. Dan sekarang sebetulnya kalau kita mau bicara ke depan itu, oke itu langkah dilakukan, tapi jangka panjangnya apa gitu ya kan. Ini langkah dari PSSI itu apa. Kritik saya awal sebetulnya dari ketika peristiwa ini terjadi, PSSI ini kan tidak pernah punya niatan untuk mendidik. Ya, mendidik supporter, mendidik pemain, mendidik manajer, wasit, dan mulai dari grassroots, ya kan. Mereka selalu bicara pada level Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kenapa? Karena ini finansialnya besar, ada industri. 5-6 tahun yang lalu tuh nilainya sekitar 5 triliun industri di sini, ya. Mulai dari sponsorship lah macam-macam, ada industri yang berputar, ada uang di sana. Sementara grassroots tidak. Sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi, ini kan dari sejak mereka kecil, sejak penonton mulai di lapangan-lapangan, di kampung-kampung, di kecamatan-kecamatan, kan kita tidak pernah diajari menang kalah itu hal yang wajar, ya kan? Sehingga itu kan sebetulnya tugasnya PSSI sebagai asosiasi anggota FIFA yang paling berhak sebetulnya mengelola sepak bola. Tapi yang dikelola kan hanya di level yang ada duitnya saja. Mereka tidak mau mendidik pemain, pelatih, termasuk penonton untuk tahu apa yang namanya sportivitas. Jadi dari awal mereka tahunya kalau menang pesta, kalau kalah ngamuk gitu loh. Itu persoalannya dari awal itu. Tapi ini kan persoalan di asosiasi, di federasi, ya kan, persoalannya PSSI. Persoalan yang lebih besar lagi sebetulnya ketika sudah masuk di wilayah federasi, ada aturan-aturannya segala macam, mereka tidak lakukan itu dengan benar. Sehingga kemudian timbullah masalah ini. Nah, pesan Pak Mahfud kemarin, pesan Pak Presiden juga, ini adalah yang terakhir. Sehingga ketika kita bicara ke depan, 130 orang atau berapapun, jangan sampai mereka mati sia-sia. Mereka harus jadi martir supaya pembenahan ke depan ini benar-benar diwujudkan. Ya, mereka harus jadi martir. Oleh sebab itu, ke depannya lagi kita nggak bisa lagi tunjuk-tunjukkan. Kita akan cari siapa yang akan paling bertanggung jawab, yang second layer-nya, third layer dan macam-macam. Tetapi ke depannya kita akan memberikan rekomendasi penyelenggaraan sepak bola yang aman tuh seperti apa. Lalu prosedurnya harus seperti apa. Di antaranya mungkin PSSI akan memanggil klub-klub kalau menyelenggarakan pertandingan tuh ini loh pegangannya, dulu-dulu kemana gitu ya kan. Nah, inilah yang sebetulnya akan menjadi tantangan kalau saya bicara sebagai tim, tantangan ke depan itu menyusun rekomendasi sehingga kemudian ke depannya itu akan jadi pembelajaran semua dan nanti industri bola ini sehat, aman, bisa ditonton anak-anak, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada gas air mata. Itu aja. Oke, dan terutama rekomendasi itu apakah akan dijalankan atau tidak? Tidak berhenti sampai hari kemudian dan rekomendasi tertulis, dan apakah rekomendasi tertulis itu dijalankan atau diimplementasikan atau tidak? Itu pertanyaan berikutnya. Pak Erwin, saya mau minta tanggapan Anda tadi soal kritik dari Mas Anton bahwa PSSI itu ya kemudian bermain dalam tanda petik di ranah yang menghasilkan saja, tidak di grassroots, tidak untuk wasit ya, Mas Anton tadi wasit, termasuk juga para supporter. Betul demikian? Terima kasih masukannya, menjadi catatan kami. Oke. Terima kasih Mas, masukannya menjadi catatan kami. Baik.
langsung jadi masukan Mas Anton. Terima kasih ya, senang ya dengernya ya. Ya karena saya mengelola sepak bola usia anak-anak dan itu PSSI sama sekali tidak terlibat. Dan dari sepak bola anak-anak itu saya tahu dari awal, dari kecil mereka tidak diajari sportivitas. Kami sebagai pengelola luar biasa kerja keras. Karena orang tua di sana sekalipun ketika grassroots mereka teriak-teriaknya itu teriak-teriak provokasi. Bahkan kata-kata yang sangat kasar. Jadi kita kan harus mengajari mereka. Padahal itu sebetulnya tugasnya PSSI diambil oleh sebetulnya oleh komunitas-komunitas yang tidak punya akses apapun ke FIFA sebetulnya. Apa PSSI nggak malu gitu ya? Jadi itu yang jadi PR besar sebetulnya bagi federasi. Banyak sebetulnya yang ingin bantu, tapi memang PSSI hanya fokus kepada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Sekali lagi karena industrinya memang besar sekali. Tadi Pak Erwin bilang itu menjadi masukan buat PSSI. Semoga Pak Erwin dalam waktu dekat kami melihat ada hal-hal yang ditindaklanjuti ya dari berbagai kritik, masukan yang disampaikan kepada PSSI. Dari Mas Indro tadi disebutkan bahwa seharusnya dikelola, diberi edukasi kepada para supporter untuk sportif. Tadi persoalan kemudian ya, apakah benar Aremania itu datang ke lapangan untuk menyalami sebenarnya, bukan untuk kemudian marah-marah, apalagi melukai para pemain dan ofisial, itu adalah ranah hukum atau mungkin ada TGIPF di situ. Tapi saya mau melihat dari kacamata yang besar kepada para supporter. Memang ada itu harapannya untuk ada edukasi, untuk ada menimbulkan kesadaran supaya tetap sportif pun kalah atau menang. Iya, dari pertama kali kami Paguyuban Supporter Timnas berdiri. Ini yang kita perjuangkan adalah payung hukum untuk supporter. Dan kita perjuangkan, kita datang ke Komisi 10, lalu kita datang ke Kemenpora sejak eranya Pak Imam Nahrawi hingga sekarang Pak Zainuddin Amali. Kita datangin terus dan akhirnya di Undang-Undang Olahraga Nasional di situ tercantum. Ada supporter di dalam undang-undang itu gitu ya. Nah sekarang tinggal bagaimana turunannya itu yang dibuat yang bisa melakukan memaksa seluruh stakeholder untuk melakukan edukasi. Tidak bisa juga seperti Mas Anton ini katakan bahwa komunitas seperti kami gitu untuk melakukan, karena kami memiliki keterbatasan ya, ada keterbatasan dana, sumber daya dan macam-macam gitu ya. Tapi kita selalu berusaha melakukan edukasi ini. Nah, ketika ada aturan-aturan dari undang-undang keolahragaan ini kan bisa memaksa seluruh stakeholder, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola. Ini harus dilibatkan juga untuk melakukan edukasi. Dan akhirnya di kalangan supporter ini ada satu pemikiran bahwa ada hal yang lebih besar dari rivalitas ataupun dari sepak bola itu sendiri, ini masalah kemanusiaan. Kita mau itu sama semua di kepala supporter sampai ke akar rumput gitu ya. Itu yang memang akar rumput ini yang benar selama ini belum disentuh siapapun. Iya, tidak merasakan kehadiran termasuk PSSI. Betul. Dan ini memang sulit tapi harus dilakukan ketika ada kompak seluruh stakeholder. Saya sih masih yakin ini bisa dilakukan, Mbak. Toh punya contoh-contoh yang berhasil di luar sana begitu ya Mas Anton ya. Bagaimana mengelola para supporter. Kalau kita lihat negara-negara yang maju sepak bolanya kan mereka memang dididik dari tingkat grassroots ya kan. Sportivitas diajarkan di sana, menang kalah itu hal yang biasa gitu loh. Jadi kalau kalah ya sudah tidak perlu sampai marah-marah atau ngamuk sampai merusak. Jadi kan itu kan proses bertahun-tahun ya kan. Kita tahu kompetisi Liga Indonesia itu kan dari tahun 77 ya. Kalau kita bicara pro dan semi pro dari tahun 77. Sebelumnya sudah ada lagi. Tapi kan ketika masuk era industri ini kan kita makin kesini harus lebih baik ya kan. Ketika datang ke stadion ya berikan dukungan, kalau kalah ya tetap berikan pulang dukungan, namanya juga permainan kan, ya hanya menang atau kalah atau draw kalau di sepak bola. Tapi ya kan basicnya adalah sportivitas. Nah ini yang tidak pernah menjadi tidak menjadi concern atau tidak pernah menjadi titik yang paling strategis yang ingin dilakukan oleh PSSI. Nah, kritik saya selalu itu, mulai dari zaman Nurdin Halid sampai sekarang, saya tetap kritiknya sama aja karena mereka tidak pernah melakukan apa-apa sebetulnya di level grassroots. Jadi yang melakukan adalah para komunitas-komunitas dan itu harusnya mendapat support dari PSSI. Jadi udahlah, ini liga ini sudah jalan. Jadi tolong alihkan perhatian, alihkan sumber daya, alihkan semua akses itu untuk membangun grassroots, karena kita kan punya potensi luar biasa gitu kan. Di level-level junior yang saya bilang kelompok umur kan kita sering juara. Begitu level senior kita nggak pernah juara. Ya kan? Nah, itu kalau bicara dalam konteks prestasi. Jadi
ya banyak sekali persoalan yang masih harus diselesaikan. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingin ingatkan ini tragedi terakhir, jangan sampai ada lagi. Satu nyawa pun sangat berharga. Apalagi jadi jangan sampai ada lagi sehingga kemudian ke depannya itu kita industri sepak bola ini menjadi industri yang bisa membuat semua orang bahagia lah, jangan sampai ada lagi air mata gitu. Itu harapan kita semua. Mas Jainul, saya ingin Anda memberikan perspektif juga soal ini, iya seperti Mas Anton bilang gitu ya, kita melihat ke depan. Berapa besar derajat kesalahannya, kemudian dia diberi sanksi satu hal, tapi menurut Anda dari perspektif hukum dan hak asasi manusia itu ke depan tuh harusnya seperti apa dunia sepak bola kita? Oke, terima kasih Mbak. Setidaknya YLBI menyoroti 3 hal ya. Yang pertama kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam proses-proses tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan, itu pertama. Dan yang kedua kaitannya dengan penyelenggaraan ya Liga 1. Dan kemudian yang ketiga kaitannya dengan respon negara pasca kemudian tragedi. Saya rasa itu menjadi hal yang sangat penting untuk kemudian dilihat sehingga kita tahu sebenarnya persoalannya di mana. Nah, sebenarnya saya juga ingin menyampaikan dan mau koreksi kaitannya dengan tadi bahwa kalaupun ya situasi kondisi lapangan stadiumnya itu sesuai dengan standar yang baik, kemudian gas air mata juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Saya ingin menyatakan bahwa bahwa penggunaan gas air mata itu dalam konteks hak asasi manusia itu memang kemudian sudah mulai harus ditinggalkan karena itu memang sangat berbahaya dalam konteks jadi seharusnya tidak ada sama sekali. Iya. Dan itu memang secara tegas tidak diperbolehkan dalam aturan FIFA sendiri ya. Tribun FIFA. Harusnya FIFA malah haram. Iya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita tidak bisa atas satu kondisi itu kemudian mengesampingkan tindakan. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Artinya kemudian tidak bisa menyalahkan lebar pintu yang kemudian hanya 2 kali 1 meter atau gimana. Seandainya pun lebar pintu itu 10 meter pun kemudian dengan kapasitas 40.000 penonton kemudian ditembakin gas air mata seperti itu, seandainya pun kemudian pintu itu terbuka, maka kemudian yang terjadi memang pasti akan berjatuhan korban. Dan itu sebenarnya di pertandingan atau kemudian di tragedi kaitannya dengan sepak bola yang makan korban itu juga kita lihat juga ternyata juga gas air mata itu menjadi salah satu faktor utama. Nah, meskipun kemudian tidak mengesampingkan faktor-faktor yang lain, tapi kemudian kita tidak bisa kemudian mengarahkan ya kesalahan pada situasi dan kondisi tanpa kemudian mengesampingkan tindakan. Nah, artinya kemudian kembali lagi kalau tindakan hari ini, maka kemudian kita bisa melihat bahwa polisi tadi harusnya berdasarkan pada perkap, selain kemudian kaitannya dengan regulasi FIFA. Tapi yang YLBI soroti juga kaitannya dengan hari ini berbicara mengenai olahraga, masih pendekatannya adalah pendekatan keamanan dalam negeri. Artinya yang digunakan masih TNI dan Polri. Harusnya? Harusnya seperti tadi, swasta dengan kemudian pendekatan yang lebih humanis, dengan satu standar-standar yang polisi lebih boleh, baik. Tapi tidak boleh berseragam. Iya, artinya itu sangat jelas. Artinya kemudian seragam saja itu sebagai satu hal yang intimidatif. Betul. Apalagi kemudian di dalam lapangan bawa pendungan, bawa tameng. Nah, ini kan menjadi satu hal yang ini. Nah, tentu saja ya pelibatan kepolisian, sementara kepolisian juga butuh kaitannya dengan reformasi di sektor kepolisian. Karena ya melihat orang yang kerumunan yang banyak itu pendekatannya itu pendekatan yang represif. Karena bagaimanapun juga ini tidak lepas dari keseharian mereka yang sering kali digunakan dalam merepresi, digunakan oleh penguasa dalam merepresi yang lainnya. Misalkan kaitannya dengan aksi-aksi damai aja gas air mata kemudian ditembakkan. Yang kemudian dalam konteks sepak bola hari ini kemudian itu disamakan. Tadi Mas Anton bilang, jadi kebiasaan. Dari kebiasaan dan itu menjadi standar. Dan yang kedua, saya sih tidak mengherankan karena itu satu itu, dan yang kedua yang harus bertanggung jawab kan seharusnya juga PSSI, karena PSSI itu menjadi organisasi sepak bola satu-satunya yang kemudian memiliki legalitas dalam mengelola sepak bola secara di Indonesia yang di bawah FIFA. Iya. Makanya kemudian saya tidak mengherankan kalau kemudian ketua umumnya aja memang memiliki background dari Polri dan mungkin memandang bahwa
penggunaan gas air mata itu sebagai satu standar yang biasa gitu. Meskipun kemudian dalam FIFA itu tidak diperbolehkan. Maka kalau ingin berbicara soal evaluasi, evaluasi harus menyeluruh. Nah itu juga kaitannya dengan soal penyelenggaraan. Maka sebenarnya seperti halnya yang disampaikan tadi, itu juga disampaikan oleh Mas Dadang tadi bahwa sebenarnya Arema bahkan kemudian pihak-pihak panitia juga sudah melayangkan untuk mengubah jadwal menggeser jamnya. Pertandingan. Karena bagaimanapun juga suasananya akan berbeda antara malam dan sore hari. Dalam beberapa peristiwa misalkan sampai hari ini gitu aksi demonstrasi aja dibatasi sampai jam 6 meskipun itu menjadi bagian hak kebebasan berekspresi, itu satu. Artinya ada apa dengan malam? Nah itu kan menjadi hal yang sangat penting. Atau kemudian kalau kita menyamakan dengan standar-standar yang lain, misalkan ini pelaksanaan konser dangdut saja di kampung-kampung itu kalau di malam hari aja itu dipaksa untuk dilaksanakan di siang hari. Karena itu kemudian dalam konteks keamanan, pantauan dan sebagainya, malam dan siang itu menjadi satu hal yang tentu saja berbeda. Oke, tadi secara Mas Indro secara psikologi ya. Secara psikologi. Dan yang kedua kaitannya dengan penyelenggaraan ini, tentu saja seperti yang halnya kita bicarakan tadi bahwa penyelenggaraan LIB hari ini itu mengesampingkan mengesampingkan perlindungan dan keamanan penonton ya. Tapi justru kemudian lebih mementingkan bisnis dan industri. Oke, tadi nah ini yang Mas sebenarnya Anton, juga disampaikan oleh Mas Dadang. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan respon negara pasca tragedi. Justru kemudian ketika masyarakat menggunakan haknya untuk melakukan kontrol, mendorong negara untuk bertanggung jawab, kemudian masyarakat dan saksi itu speak up di media sosialnya, ya, justru yang terjadi adalah intimidasi, penangkapan sewenang-wenang gitu ya. Meskipun kemudian dilepaskan, tapi kan penangkapan ada prosedurnya. Emang kita mau sewaktu-waktu ditangkap tanpa harus ada surat penangkapan? Ya. Nah, artinya sebenarnya ini selain kemudian berbicara kaitannya dengan pelaksanaan liga, ini juga menunjukkan wajah kepolisian dan sebagainya. Artinya sebenarnya ini menjadi refleksi banyak hal, ya. Meskipun kemudian kembali lagi, ya, hari ini ketika proses orang bercerita, saksi-saksi menyampaikan di pengalamannya kaitannya dengan saksi-saksi mata itu, yang terjadi intimidasi dan itu justru nanti akan berimbas kepada hasil-hasil TGIPF. Karena yang dibutuhkan adalah ketika orang berani untuk bercerita, ya, berani untuk berbicara, ya, itu yang kemudian akan dijadikan dasar dan acuan untuk temuan-temuan dalam melakukan analisis. Nah, makanya ketika kemudian orang sudah agak berani, baru bersosial media aja kemudian diretas, baru kemudian berbicara saja kritis kemudian ditangkap di kepolisian. Saya rasa ini menjadi satu hal yang sangat membahayakan, dan hari ini pun kemudian dengan situasi seperti itu, maka saya tidak yakin kemudian dengan TGIPF hari ini, ya, itu akan bisa berjalan dengan baik. Dengan misalkan harusnya ada beberapa yang dievaluasi termasuk Kemenpora di situ, ya, yang seharusnya juga memiliki tanggung jawab, ya, harusnya tidak memiliki ini. Ada konflik of interest ketika dia menjadi bagian dari TGIPF. Dan seharusnya memang saya setuju dengan usulan dari kawan-kawan Aremania, harusnya dilibatkan dalam proses TGIPF ini. Oke, dari tadi Mas Zainal, Mas Anton dan Mas Indro menyebut-nyebut mengenai PSSI, bicara mengenai semua pihak seharusnya berefleksi diri. Pak Erwin, apa refleksi yang dilakukan saat ini di tengah, ya, masih ada proses yang berjalan, tapi apa refleksi secara internal yang dibicarakan setidaknya yang mengemuka di internal PSSI? Iya, ada menghadapkan cermin kepada diri sendiri bahwa melihat ada yang salah dan perlu dibenahi. Karena terakhir Ketua Umum PSSI menyatakan menolak mundur ketika ada banyak pihak yang menyebut dan meminta ia untuk mundur. Benar demikian? Pak Erwin? Oke. Tadi kok terputus? Ya, Pak Erwin, saya ulangi pertanyaan saya, Pak Erwin. Dari Mas Zainal, Mas Anton dan juga Mas Indro menyebut bahwa PSSI ini salah satu dari stakeholder yang harus berefleksi, harus mengevaluasi diri. Setidaknya saat ini, adakah evaluasi, dalam tanda petik evaluasi diri yang dilakukan oleh PSSI bahwa ini yang perlu kita benahi? Tadi saya dengar ia mau panggil semua klub, kemudian sosialisasi lagi semua aturan dari FIFA. Dan terakhir kalau kita ikuti ada pernyataan dari Ketua Umum PSSI yang menolak untuk mundur ketika sejumlah pihak meminta ia untuk mundur. Refleksi apa yang saat ini, atau adakah refleksi yang sudah dilakukan oleh PSSI sendiri saat ini? Publik mau dengar, Pak? Baik, saya sebagai Ketua Komdis PSSI, ini yang bicarain adalah orang-orang yang pencinta sepak bola.
penggemar sepak bola yang sangat memahami persepak bolaan. Tentu masukan ini saya tampung dan saya berikan kepada pimpinan, kepada ketua umum dan para exco. Oh ini loh ada masukan, mari kita bicarakan. Saya akan sampaikan ya bahwa pemikiran-pemikiran dari masyarakat itu perlu didengar, apalagi dari orang-orang pengamat, pencinta, yang penulis tentang bola. Jadi terima kasih pendapat sarannya akan saya sampaikan. Ya. Pak Erwin belum menjawab pertanyaan saya, Pak Erwin. Tadi pertanyaan saya adalah karena tadi disebut-sebut bahwa PSSI salah satu dari stakeholder yang harus berefleksi diri. Saat ini kira-kira adakah refleksi diri yang sudah dilakukan oleh PSSI? Kalau ada itu apa? Sehingga kemudian publik juga tahu. Pasti ada. Ini kan sedang menghadapi ini, kita konsentrasi dulu penanganan ini. Tentu dari sini kan ada investigasi. Setelah investigasi baru ada evaluasi. Ini kan kita sedang berada di Malang semua. Dari sini nanti kita akan kumpul investigasi, dapat masukan, baru dievaluasi. Kita akan berubah, pasti yakinlah. Kita konsentrasi penanganan korban dulu, semuanya yang luka, semuanya. Kita semua masih di Malang. Nanti kita sekedar evaluasi, kita akan bicarakan. Tentu harus ada perbaikan. Saya sangat setuju. Ada perbaikan. Iya, itu ada. Pak Erwin, PSSI ada banyak ya Mas Anton ya, jadi senang kalau Pak Erwin setidaknya bilang mau ada perubahan. Ada reformasi berarti secara internal setidaknya yang bisa kami ikuti, kami tetap pantau dari PSSI. Saya mau tegaskan itu Pak Erwin. Maksudnya begini, kan ini ada kekurangan dari semua pihak, makanya kita akan evaluasi apa nanti masukannya. Di mana ada perubahan, tentunya perubahan ke arah lebih baik. Saya tidak bicara struktur organisasi, tidak. Tapi manajemen, mana hal yang kekurangan tentu. Tadi masukan banyak tentang bagaimana perhatian kepada sekolah-sekolah sepak bola, tentang hal-hal tentang manajemen yang perlu dilatih. Ini kan masukan. Nah ini nanti itu menjadi saya tampung, saya sampaikan. Tidak malam ini langsung rubah, tidak. Kita kan ada investigasi dari semua, dari Mabes Polri, dari Menko Polhukam, dari Komnas HAM, dari PSSI. Nanti ada evaluasi. Baru kita secara terencana ada perubahan tentunya. Kita biarkan saja polisi, tim yang dibentuk Pak Mahfud menilai ini tidak benar kepolisian atau di masa. Biarkan aja lah. Biar mereka bekerja. Saya yakin itu udah pakar-pakar semua yang turun, pengamat, penggiat semua bisa menilai mana yang salah, mana yang betul. Yakin, Mbak? Ya, itu narasi yang positif sekali kami tangkap dari Pak Erwin. Tapi saya mau tanya kepada senior saya yang puluhan tahun ada di lapangan dan tentu juga mengikuti bagaimana perjalanan dari PSSI. Komitmen seperti ini bisa kita percaya atau menurut Anda apa yang harus kita lakukan untuk bisa benar-benar kemudian nanti kita lihat ada reformasi di tubuh PSSI? Ya, mengingat tragedi nasional yang sudah terjadi, komitmen-komitmen itu harusnya kita catat bersama ya. Ini komitmen yang bukan komitmen politik lah ya, ini komitmen nasional sebetulnya. Untuk memperbaiki diri itu kan harus ada langkah-langkahnya. Oleh sebab itu sebetulnya tim yang dibentuk presiden ini sebetulnya juga ingin memberikan rekomendasi itu dari juga instruksi presiden, kesalahan-kesalahan apa yang terjadi dalam penyelenggaraan, khususnya kalau kita bicara pada titik di Kanjuruhan. Lalu ini kita akan refleksikan pada pertandingan-pertandingan yang lain. Tapi kan ini pada konteks di Liga 1. Nanti di Liga 2 juga kan banyak sekali juga kejadian-kejadian yang sebetulnya di luar logika normal, misalnya kan wasit dipukuli, perkelahian pemain itu kan masih banyak di Liga 2. Itu juga seharusnya dibenahi. Itu hal-hal seperti itu juga akan kami berikan rekomendasi kepada PSSI, kepada semua stakeholder olahraga, bagaimana sebetulnya menyelenggarakan pertandingan. Kalau sekedar menyelenggarakan 2 kali 45 menit 11 lawan 11, semua orang bisa, di kampung-kampung pun 17 Agustusan bisa gitu. Tapi kan bukan itu, ini PSSI loh. Ini adalah satu-satunya organisasi yang diakui FIFA sebagai penyelenggara sepak bola di satu negara anggota FIFA. Jadi ini
eksklusivisme inilah yang harus dipahami. Oh ya, saya tuh kalau melangkah tuh ya harus benar karena kami satu-satunya loh. Tidak ada organisasi lain. Bahkan pemerintah tidak boleh ikut campur. Kita bisa di-ban gitu ya. Untuk kepengurusan PSSI pemerintah tidak boleh ikut campur sama sekali. Jadi hal-hal privilege seperti itu harusnya menjadi trigger yang luar biasa bagi PSSI untuk bebenah. Ini udahlah 130 orang atau berapapun ini harus jadi martir. Itu aja gitu. Itu perintah Jadi presiden, Anda ya? harus lihat ke sana kalau misalnya mau melupakan kejadian hari ini, ingat ada 130 orang yang sudah meninggal, sebelumnya ada 78 orang lebih meninggal dunia. Jangan sampai hanya menjadi angka statistik gitu loh. Ini harus menjadi monumen bagi perbaikan sepak bola nasional. Kalau mau bertanggung jawab, silahkan memulai langkah. Katakan kepada publik apa saja langkahnya. Kalau gagal Anda akan berbuat apa, gitu loh. Inilah yang sebetulnya dituntut dari organisasi seperti PSSI dan semua sebetulnya semua organisasi olahraga di bawah IOC dan FIFA kalau kita bicara dalam konteks sepak bola. Instruksi Presiden sudah jelas, semoga kami harapkan rekomendasi yang nanti diberikan oleh TGIPF, proses hukum berjalan itu menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Jangan sampai ada satu nyawa pun dari para supporter, para pecinta sepak bola di seluruh Indonesia atau dimanapun kemudian harus hilang hanya karena sportivitas yang seharusnya bisa dibangun sedari awal. Mas Zainal, Mas Anton, Mas Indro, terima kasih. Pak Erwin juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan kami. Saya Christian Grich, pamit undur diri. Sampai jumpa.